Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim yang kami hormati, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga nikmat yang kita rasakan hari ini diiringi dengan rintik-rintik hujan yang jatuh di tempayan, semakin menambah sejuk dan beningnya hati dan pikiran kita. Semoga nikmat hujan, nikmat sejuk, nikmat seger dapat kita rasakan sehingga bisa meningkatkan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada yang utama yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini kecuali untuk meraih kehidupan akhirat. Dunia itu adalah balagun ilal akhirah. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu hanya wasilah, sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Sehingga kita jangan terbalik, orientasinya mencari dunia, akhiratnya lupa, tidak tercapai. Tapi kalau kita mencari akhirat, pasti dunia itu akan terlampaui. Karena bagaimana mungkin kita bisa menunaikan ibadah haji? Bagaimana mungkin kita bisa mengisi infak ataupun kotak yang berjalan itu ya? Kotak ajaib ya. Nah, kotak ajaib yang berjalan di setiap pertemuan kita, berapapun yang kita berikan itu adalah sebagai suatu yang mulia yang akan kita petik kelak di akhirat. Karena disitulah keikhlasan kita yang memberikan kepada kita suatu kepuasan rohaniyah. Jadi ibadah-ibadah yang kita tunaikan pada akhirnya adalah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena tidak mungkin kita yang melakukan, orang lain yang bertanggung jawab. Nah, kita inilah kehidupan dunia sebagai wasilah yang akan mencapai kemuliaan di kehidupan akhirat. Maka topik yang insya Allah kita bahas hari ini adalah sawab al-infak, sawabul infak, pahala infak. Pahala infak. Jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya abna adama unfiq ngalaika fa inna yaminallahi mala'a sahan la yaghiduha syai'un billaili wala bin nahari. Rawahu Daruqutni. Ya abna Adam, wahai Bani Adam. Kalau disebutkan Bani Adam berarti adalah semua manusia. Unfik alaika, lakukanlah infak. Unfik ngalaika fa inna yaminallahi mala'asahan. Pasti aku akan limpahkan karunia kepadamu. Fa inna yaminallahi, sesungguhnya yaminullah, gudang nikmat dan kelebihannya sangat penuh, mala'asahan, sangat penuh, berlimpah ruah. La yahiduha syai'un
bilaili wala bin nahari. Tidak akan susut sedikit pun siang ataupun malam. Luar biasa ya. Dari hadis qudsi ini firman Allah yang diriwayatkan dari Daruqutni yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya supaya melakukan infak dan membelanjakan sebagian rizki yang dilimpahkannya kepada para fakir, miskin, orang-orang yang sangat memerlukannya, dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Dan janganlah berlaku kikir karena takut habis hartanya atau susut bilangan dan jumlahnya. Diberitahukannya bahwa Allah tetap dan pasti membalas infak atau belanja yang telah dikeluarkan hambanya, dan akan dibalasnya dengan berlipat ganda. Allah membalas dengan caranya sendiri, baik hambanya sadar atau tidak sadar. Balasannya akan melimpah kepadanya di dunia ini atau ditangguhkan pada waktu yang ditentukannya sendiri, atau ditangguhkannya pada hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, pernah enggak kita merasakan ketika kita menyemplungkan ini apa? Memasukkan ya, infak berapapun, kita betul-betul ikhlas, tidak mikirkan apa-apa. Tapi tiba-tiba ada kenikmatan yang lebih yang kita rasakan. Suatu yang mungkin mukjizat ya. Sering kita melihat ketika peristiwa-peristiwa histeris atau misterius yang terjadi, ada orang yang tidak tersentuh oleh suatu bencana yang terjadi. Mungkin kecelakaan ya. Pernah ada yang di luar Jawa itu kontainer itu nabrak semua mobil dan kendaraan yang di depan. Ada yang tertabrak itu tapi nggak apa-apa. Berarti itu kan otot kawat balung besi nggih. Itu. Tapi setelah diselidik ternyata orang itu habis berbuat baik, beramal. Yang sebelumnya itu orang enggak, mungkin ya kecil itu, perbuatan itu kecil, sederhana, tapi luar biasa dampaknya. Ini betul-betul terjadi. Coba nanti, ini pengalaman spiritual ya, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, ini nanti bisa saja kita sudah terdesak, sudah tidak ada rupiah pun, kita tinggal punya komat kamit zikir ya. Apa yang kita miliki kita mohon kepada Allah, langsung mengutuk pintu langit, dibukakan jalan. Jadi yang seperti inilah yang fungsi daripada ibadah ataupun apa yang telah kita tunaikan, yang kita tasarufkan dari sebagian rizki yang kita miliki. Jadi mboten sedoyong ya. Tapi kalau perempuan hebat seperti Khadijah, niku sedekahe sedoyo hartanya, konglomerat. Pada saat itu asetnya mungkin sudah triliunan ya. Kalau sekarang orang punya uang triliunan itu orang langka itu. Tapi pada saat itu sudah ada. Khadijah itu membantu Nabi itu luar biasa. Tapi motivasinya adalah akhirat. Nah, memang kita masih terus berlatih ya. Kita masih terus berlatih. Kadang kita mempunyai perasaan takut untuk mengeluarkan harta kita karena besok mangan opong. Nah, besok atau makan uang ya. Enggak ya, makan nasi ya, makan sembako ya, yang kita makan. Ya, itu yang harus kita kikis, yang harus kita latih terus. Karena Allah itu akan melimpahkan kepadanya di dunia ini atau ditangguhkan pada waktu yang ditentukannya.
Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi ya. Kita ditangguhkan kelak di akhirat. Kalau tidak dibalas di dunia, pasti di akhirat. Tapi kebaikan di dunia ini itu dibalas setimpal, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 7 kali lipat, bahkan tak terhingga. Kalau kita melakukan sesuatu apapun, kalau ikhlas itu balasannya itu wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya. Jadi tak terbatas ini. Diberitakan bahwa Allah Maha Pemberi rizki. Karena rizki itu dikembalikan lagi kepadanya. Bahkan digantinya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Jadi kita mengeluarkan sedikit, wis dibelekke, terus ditumpangi nikmat-nikmat yang lain. Nah, ini yang luar biasa, yang memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, menginfakkan sebagian saja. Kemarin saya mengikuti suatu webinar tentang gerakan filantropi. Filantropi itu bahasa sekarang ya. Bahasa dulu itu ya sedekah, infak, ataupun berderma gitu ya. Berderma kemudian dihimpun dari Rp1.000 sampai ada ratusan juta yang sedekah itu. Jadi tidak membatasi banyaknya ataupun sedikitnya. Berapapun akan diterima oleh pengelola. Itu sebuah yayasan yang sekarang menjadi sudah membagikan donasinya itu 20 juta orang yang mendapatkan manfaat. Ada yang beasiswa, ada yang mungkin diberikan perbaikan rumah, bedah rumah, ataupun bantuan yang berupa untuk kesehatan, perawatan, operasi dan lain-lain. Itu sampai 20. Bahkan yang berhasil dikumpulkan itu dalam 1 tahun 500 miliar. Itu dari jamaah yang setiap hari ataupun setiap pekan atau selapanan dan lain-lain mengeluarkan infak ataupun sedekah itu dihimpun oleh sebuah yayasan. Jadi ini menjadi kekuatan. Kalaulah ini Jumat Berkah dikelola dengan baik, katakanlah Jumat Berkah itu idealnya memang di warga sini itu ada yang punya usaha atau kegiatan produksi yang jadi nanti uang nggak keluar kemana-mana loh. Keluar di sini aja, dari jamaah, dikelola oleh jamaah, kembali kepada jamaah. Kalau bisa itu tidak ngambil dari luar. Tapi kalau terpaksa ngambil luar, pengen ganti menu ya monggo. Nah, ini awal gagasan kita juga membangun dapur itu ya supaya dapurnya ngebul ya. Supaya jamaah ini ya tercukupi. Makan itu sudah nggak khawatir lagi. Kalau ada jamaah ataupun musafir ke sini, ya bisa makan di sini. Sehingga nanti bisa berkembang. Mungkin kalau jamaah ini punya ide-ide yang bagaimana memakmurkan jamaah, memakmurkan kehidupan keagamaan itu. Ini fungsinya. Jadi kita mencontoh beberapa masjid yang sudah sukses seperti Jogokarian di Yogyakarta. Itu masjid itu menjadi rumah singgah, menjadi suatu seperti hotel bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi juga bukan berarti bahwa yang mampu menjauhi masjid. Dia paling tidur di hotel. Ya, kalau tidur mungkin bisa di hotel, tapi kalau mau sedekah bisa di masjid itu. Sehingga bisa untuk kemakmuran masjid. Nah, ini kita
kita mulai gerakan yang semacam ini. Katakanlah mungkin kalau nanti belanja di sini, nanti kalau beli sayur di mana, kalau beli apa di jamaah sini, kemudian ini saling mendukung. Ya daripada ke Indomaret ya lebih baik kepada Indomasjid ya. Di masjid saja. Di Indomasjid tersedia bermacam-macam kebutuhan. Nah, kalau bisa itu masjid itu mengelola itu. Sehingga masjid itu sebagai pusat ekonomi, pusat ibadah, pusat peradaban. Termasuk pusatnya ilmu pengetahuan. Ini mulai ya tergantung kemampuan jamaah. Kalau jamaahnya bagus, jamaahnya kompak, sama-sama bergerak bersama-sama mendonasikan apa yang dimiliki, sebagian saja atau sedikit saja, tapi yang secara rutin istiqomah. Ya kotak hijau itu diisi sekalipun 1000, tetapi kalau masukannya bisa 10.000 kali kan lumayan ya. Sudah itu. Jadi uang sedikit kalau dikelola secara bersama-sama menjadi kekuatan yang luar biasa. Bisa mengentaskan kemiskinan, bisa memberikan modal yang lagi membutuhkan usaha. Ini yang gerakan yang semacam ini sekarang sedang tren. Banyak orang yang ingin meraih kehidupan akhirat dengan cara berbagi. Karena apa artinya kekayaan yang melimpah hanya dinikmati sendiri, tapi sekitarnya ada yang kelaparan atau kekurangan. Dengan berbagi, hidup akan semakin indah, hidup akan semakin tentram, damai. Jadi diberitahukan bahwa gudang rizki dan nikmatnya sangat penuh. Ini Allah itu gudang rizki dan nikmatnya sangat penuh, bertumpuk dan berlimpah ruah, tidak pernah susut isinya. Ya Allah maha ghani ya, maha kaya, dan tidak pernah berkurang meskipun dicurahkan atau dituangkan laksana air untuk dibalaskan kepada hamba-hambanya. Lebih dari itu, Allah maha kaya lagi maha pemurah. Jadi ya, ilmu Allah itu disebutkan juga. Ini yang terkait dengan kenikmatan ya. Ilmu Allah itu kalau digunakan pena, saya bawa bolpen ya. Ada beberapa bolpen. Pena, ini pena benda yang bisa untuk menulis. Semua batang-batang pohon yang di hutan, yang ada di sekitar, pokoknya dalam bentuk batang, itu sebagai penanya. Kemudian air lautan sebagai tinta. Semua benda cair menjadi tinta. Kalau itu untuk menuliskan kalamullah, ilmu Allah, itu belum cukup atau tidak cukup. Karena ilmu Allah itu sangat banyak. Jadi kalau kembali kepada Islam itu seharusnya umat Islam itu lebih hebat dari Barat maupun Timur ya. Peradaban Eropa. Islam itu sangat kaya. Mengkaji Al-Quran karena hanya satu huruf saja ya, itu sudah dalam. Kalau dimaknai alif lam mim itu kan sampai sekarang nggak ada orang yang bisa menafsirkan apa yang dimaksud alif lam mim. Tafsir Departemen Agama, para mufasir ya menyebutkannya ya alif lam mim, diterjemahkan alif lam mim. Ada yang mentakwilkan alif itu kalau di dalam huruf di surat Al-Baqarah yang diawali alif berarti yang paling banyak. Itu belum bisa makna yang qat'i atau yang pasti. Itu masih menjadi misterius. Itulah yang disebut mukjizat. Justru itu kemukjizatan Al-Quran karena menantang, melumpuhkan manusia yang sombong, menganggap dirinya mempunyai pengetahuan yang banyak. Padahal
itu hanya sekecil saja, secuil dari ilmu Allah. Maka ini luar biasa, mendorong kepada kita bahwa Allah itu maha kaya, maha pemurah, gudang rizki, gudang nikmat, sangat penuh, orang ente-ente, tidak ada habisnya ya. Jadi kita memohon itu kepada Allah. Apapun permohonan kita, mau yang kasat mata, yang berbentuk fisik, katakanlah ingin rumah, ingin apa-apa, yang sifatnya ya kalau belum kagungan HP, pengen HP nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanti wasilahnya bisa saja dari usaha kita diberikan kemudahan, kita dipertemukan dengan investor ataupun dengan konsumen kita. Nah, ini kan saling, maka kita melakukannya itu dengan good service, dengan servis yang penuh, yang baik, sehingga pelanggan itu tidak lari dari kita. Jadi ilmu-ilmu yang semacam ini harus kita pelajari ya, oleh orang muslim, menjadi kekuatan kita untuk membangun usaha ataupun membangun ilmu pengetahuan. Nah, karena apa yang diberikan oleh Allah itu berlimpah ruah, diberikan balasan hambanya seperti air yang terus mengalir. Ya, mengalir dari langit itu hujan terus ya, sekalipun kadang kemarau ya. Ya, kemarau kalau panjang itu ya untuk nguji, ngetes juga. Apakah sabar, apakah istiqomah terus, atau tambah kemaki, tambah sombong manusia itu ketika diberi ujian. Maka Allah limpahkan, digambarkan, dituangkan, dicurahkan seperti laksana air untuk dibalaskan kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk melakukan infak dan membelanjakan harta benda dan kekayaan yang lebih atau dianggap lebih dari keperluan sendiri atau keperluan orang-orang yang wajib ditanggungnya. Jadi kalau kita punya kelebihan sedikit, ya disisihkan. Kadang-kadang memang untuk itu berat, memang butuh latihan. Kita terus berlatih. Tapi itu tidak menyebabkan kita menjadi berkurang. Justru yang kita keluarkan itu akan semakin bertambah. Tak diragukan lagi bahwa melakukan infak kepada kerabat, keluarga, dan famili terdekat yang bukan menjadi tanggung jawabnya adalah lebih utama daripada kepada orang lain. Sesudah mereka barulah dilakukan kepada orang-orang fakir, miskin, yang taat kepada Allah. Ya, memang keluarga kita jauh ya. Terus biasanya keluarga itu ya nggak ada habisnya masalahnya ya. Sana kurang sini, sana kurang, sana ada yang kelebihan. Nah disitulah kita saling berbagi. Yang utama memang kepada keluarga, setelah tercukupi atau dianggap cukup, baru kepada fakir miskin yang taat kepada Allah. Mendahulukan mereka daripada orang yang tidak melaksanakan kewajiban agamanya akan menjaga dan merangsang mereka untuk terus berpegang kepada agamanya. Demikianlah seterusnya, dan diutamakan mana yang lebih besar manfaatnya, lebih bermanfaat kegunaannya, dan lebih banyak buahnya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kamatsali habbatin anbatat sab'as sanabilan. Seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap-tiap tangkai itu berbuah 100 biji. Ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Kita punya 7 biji. Kita tanam biji 7 ini, setiap biji tumbuh 100. Setiap biji dari gelas ini tumbuh 100 biji. 100 sudah berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mempunyai karunia yang luas. Wallahu wasi'un alim. Lagi maha mengetahui. Jadi maha luas dan maha mengetahui. Apa yang kita kerjakan itu Allah maha tahu. Ini luar biasa ya. Dari 1 biji menjadi 7. Dari 7 menjadi 100 setiap bijinya. Ini berarti 700 kali lipat. Mandalladzi yukridullaha qardon hasanan. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, Allah akan melipat gandakan pahalanya ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yakbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Yang mampu, yang tidak mampu, semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, kembali kepada Allah. Dan kita juga akan mendapatkan balasannya. Jadi Allah melipat gandakan pahala dengan lipat ganda yang banyak. Itu tidak hanya dibatasi tadi 700 kali lipat, tapi sudah tadi tak terhingga banyaknya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 245. Nanti silahkan Ibu bisa dibuka. Mandalladzi yukridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Ini Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pahala baginya yang mulia. Al-Hadid ayat 7, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Barang siapa yang beriman di antara kalian dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, disediakan pahala yang besar. Ibu jamaah yang berbahagia, jadi jalan Allah itu, di jalan Allah fisabilillah itu banyak sekali bentuknya. Mendukung perjuangan, mendukung pembangunan, mendukung memfasilitasi. Ini adalah semua jalan Allah untuk kebaikan. Maka Allah akan sediakan pahala yang besar. Lahum ajrun kabir. Jadi ajrun kabir, pahala yang besar. Ini memotivasi kita ya, memberikan inspirasi dan semangat kepada kita untuk berbagi. Dalam surat Fatir 29 sampai 30, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Jadi diam-diam bisa tidak kelihatan, bisa panjenengan nudul ATM, terus dialamatkan nomor rekening Masjid Sultan Batiniyati, tut, celing 1 triliun, 1 miliar, atau 1
Rp1.000. Tapi kalau transfer 1.000 kayaknya nggak ada itu. Minimal ya 10.000 lah. Nah, karena biaya transfernya itu 6.000. Bisa saja. Ini diam-diam. Mau tidak diumumkan, mau diumumkan, monggo. Prinsipnya adalah ikhlas. Tapi kalau ingin diumumkan supaya memotivasi jamaah yang lain, monggo. Tapi yang penting itu adalah ikhlas kita, bisa menjaga diri kita. Tidak terngiang-ngiang, ya Allah, menyesal aku sudah infak sekian triliun. Enggak, justru mereka akan diberikan kelipat gandaan ya. Tadi 7 dari 1 menjadi 7, kemudian dikalikan lagi 100. Jadi 7 kali lipat. Kalau 1 triliun berarti menjadi 700 triliun. Ya Allah, kapan ya bisa ya? Ya semoga ya kita berikhtiar. Ya yang kecil nggak apa-apa, tapi ikhlas dan istiqomah insya Allah. Jadi bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Mau bentuknya wakaf, mau bentuknya amal jariah yang lain, monggo. Nek ora bisa secara materi, ya secara badan atau tenaga, pikiran, ilmu, itu adalah bagian-bagian yang bisa kita bagikan, kita tasarufkan kepada yang lain. Dengan ilmu barangkali menginspirasi, memotivasi, menjadi kita sadar, menjadi kita termotivasi semangat bekerja, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, berarti jungkir balik ya. Ya, pokoknya mengerahkan segala potensinya untuk bekerja supaya bisa berinfak ataupun untuk berjuang di jalan Allah. Jadi ini kalau terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dilakukan, insya Allah ini. Jadi kalau di ayat ini, ayat Al-Fatir 29 dan 30 ini, yang pertama orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tadi kita awal pengajian sudah dibuka dengan membaca ayat Allah. Ini sudah masuk kriteria. Kemudian mendirikan sholat. Kita mendirikan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat sunat rawatib, tambah dengan sholat tahajud, duha dan lain-lain. Menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kita sudah nyemplungkan tadi ke kotak. Insya Allah ini menjadi tabungan kita. Nah, kriteria tadi, yarju tijaratan lan tabur, merekalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi panjenengan ketoke berkurang saldonya, tetapi bertambah saldo akhiratnya. Tadi tambahannya adalah 1 kali 7 dikali 100. Nah, saldo kita tambah 700 kali lipat kebaikan yang kita lakukan. Ini tijaratan lan tabur, bukan perniagaan yang rugi. Ini matematikanya Allah. Ilmu ikhlas ini dapatnya ini. Maka banyak orang yang agnia, yang kaya, yang sudah mapan ekonominya itu ketagihan berderma ini benar-benar terjadi. Maka kalau mungkin panjenengan di jalan-jalan banyak orang bersedekah, ada kelompok-kelompok kecil, ada yang diberikan Jumat malam atau siang malam pagi. Bahkan sekarang banyak masjid-masjid yang menyediakan makanan 24 jam mungkin ya, atau 5 kali waktu sholat itu sudah tersedia untuk mengantisipasi adanya tadi musafir. Dulu hanya Ramadan saja jaburan ataupun sedekah makanan. Sekarang all time, semua waktu
Jadi sekarang zamannya orang berbagi, tidak lagi zamannya orang hanya nikmati kenikmatannya sendiri. Kepuasan ini kita berbagi, sekalipun hanya dengan satu kotak ini. Tapi kalau tepat sasaran luar biasa. Dia yang mungkin tidak memegang rupiah tapi bawa kotak ini dimakan menjadi energi yang menguatkan dan bisa menunaikan ibadah lagi, bisa bekerja. Ini dahsyatnya ya dari ayat ini sangat besar ya. Bukan perniagaan yang rugi, ini harus kita yakini. Kalau kita yakin itu tadi 700 kali lipat akan kita petik, kita dapatkan saldo kita di akhirat. Dan akan dibalas secara tiba-tiba. Mak bedunduk dapat gunung emas. Ya kalau istri saya langsung dapat emas Yuli. Nah, itu nikmat. Maupun yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba enggak mungkin. Ya mungkin di dunia ini itu luar biasa. Allah itu memberikan karunia itu tak bain-bain. Tidak kurang-kurang. Padahal yang diberikan adalah satu rahmat. Saya ingat tahun berapa nggih? Kita pertama kali pengajian di takmir atau di majelis taklim ini saya sudah sampaikan. Allah itu mempunyai 100 Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmah Allah. 100, tapi yang diberikan yang sekarang ini disebarkan itu cuma satu, baru satu. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu hanya satu rahmah. Masih ada 99 yang akan diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang spesial, yang khusus. Inilah yaitu Rahim. Rahman, Rahim. Rahim itu hanya diberikan, Rahim kenikmatan yang diberikan hanya orang-orang yang spesial tadi. Tadi disebutkan orang yang baca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya. Ini orang-orang yang spesial yang akan mendapatkan itu. Saat ini kafir maupun iman sama-sama dapat bagiannya di dunia ini. Tapi kelak di akhirat stop. Kalau ini adalah ada garis demarkasi pembeda, begitu sampai sini dia tidak mau. Yang kafir itu tidak tembus, tidak bisa. Tapi kalau yang mukmin, muslim, muttaqin itu bles. Tembok yang besar itu masuk tembus, langsung masuk surga. Ini harus kita yakini. Nah, kalau kita pakai logika saat ini sudah kita rasakan ya nalar, dan banyak lembaga-lembaga yang mengelola dari dana-dana kecil ini menjadi, ada yang jadi sekolah, ada yang jadi ambulan, ada yang jadi rumah sakit. Indonesia punya, umat Islam Indonesia punya rumah sakit di Palestina. Kebetulan salah satu yang menginisiasi itu teman saya, Dr. Henry Hidayatullah, dia dari MERS gitu ya, bulan sabit merah itu. Dia dokter umum, kemudian bersama timnya mendirikan rumah sakit di sana. Ini dari donasi umat Islam Indonesia yang dikumpulkan dari Rp10.000 atau dari Rp1.000 sampai yang bersedekah itu jutaan, bahkan miliaran rupiah. Karena tadi ketagihan amal soleh, ingin berderma, ingin berkontribusi, karena ada kenikmatan yang dia dapati, ada balasan yang langsung dia rasakan ketika kita menolong yang lain.
Nah ini ya, jadi tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Karena Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi Allah itu akan menyempurnakan pahala kita yang mau berderma, bersedekah, dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Jadi ditambah. Jadi kita sudah dapat 700 kali lipat, ditambah lagi kenikmatan yang lain. Ya paling tidak pikirannya itu celing, hatinya bersih, itu tenang. Tenang itu ngopo-ngopo iki penak apa-apa. Itu akan produktif. Tapi kalau jiwa kita itu masih gundah, masih perlu dibersihkan, sehingga kita energi untuk membersihkan. Nah, tapi kalau kita sudah bersih, sudah ikhlas plong, pengennya senantiasa berbuat baik. Kalau sudah ingin berbuat baik supaya bisa beramal soleh, dia menuntut dia untuk bekerja keras. Tapi juga hemat, tapi tidak mentasarufkannya, hati-hati, hanya untuk yang produktif saja. Kalau untuk yang muspro, stop, ini nanti dulu. Nah, akan mengerem. Nah, ini dalam surat Fatir. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini Al-Baqarah ayat 272. Apa saja yang kalian nafkahkan berupa kebajikan, niscaya akan disempurnakan pahalanya kepada kalian, sedangkan kalian tidak akan dianiaya. Ya, enak sekali ya orang yang bersedekah, orang yang infak, orang yang berderma. Jadi kalau panjenengan urun umplung di Jogotonggo, nggih wonten Jogotonggo nggih. Berapapun, berupa apapun, itu nanti akan kita petik lagi juga. Kalau Jogotonggo itu kan muter. Hari ini itu namanya kalau di dalam ilmu asuransi itu dana ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong atau tabaruk yang dihimpun, kemudian uang itu nggak akan dibelanjakan kecuali untuk membantu yang kena COVID ataupun yang kena musibah. Nah, kita enteng-entengin dengan iuran yang kita berikan. Ya jangan dibatasi. Wah ini saya mau infak 10, ya dia kemampuannya itu 1 juta, ya silakan dibuka. Jangan dibatasi orang berbuat baik. Nanti memberatkan, ya yang berat jangan ikut atau jangan ngiur. Jadi dibuka yang keran yang lebar. Karena itu kembali menjadi dana abadi. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, katakanlah ini sehat terus, yang iuran 10.000, yang iuran yang pengen 1 juta dikumpulkan terus. Akhirnya cari akal. Iki udah keluarga sini itu nggak ada yang sakit. Karena sehat-sehat, karena tadi suka berderma, suka membelanjakan hartanya. Akhirnya apa? Kita gunakan. Ini masih ada yang kurang SPP. Ketoi kok tetangga kita ini kesulitan mau bayar SPP. Boleh kita keluarkan itu. Dialihkan. Itu tetap menjadi amal soleh kita. Syukur tadi bisa untuk modal kerja. Ini yang mau buka usaha atau mungkin jualan, kasih modal. Katakanlah dikasih modal 1 juta dulu, terkumpul. Kalau biasanya di RT3 pinten Bu? Kalau kena COVID, betul yang dikeluarkan 700.000 nggih di RT3. Iya. Nggih Bu RT. Yes, setiap RT beda-beda nggih. Katakanlah 500.000 katakanlah. 500.000 untuk sembako, kemudian ditambah untuk beli bumbunya itu 200 katakanlah 700. Kalau itu nanti tidak ada yang kena COVID, kemudian uang terkumpul terus, ya
utar, diberikan modal dengan qardul hasan. Tidak butuh kembalian atau menambahkan gitu. Itu kan nanti membungakan ya. Tapi cukup dikembalikan ke pokoknya saja. Nah, ini akan menjadi usaha yang terus berkembang. Nah, dulunya cuma bisa iur 10.000, setelah usahanya berkembang jadi 20.000. Terus meningkat omsetnya terus. Nah, ini kan menjadi luar biasa ini. Jadi apa saja yang kalian nafkahkan berupa kebajikan, niscaya akan disempurnakan pahalanya kepada kalian. Sedang kalian tidak akan dianiaya. Jadi Allah itu tidak akan berbuat dolim. Yang telah mengeluarkan akan dibalas. Ya, meskipun agak berat. Bagi orang-orang dermawan dan kikir, tersedia malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus setiap pagi untuk mendoakan mereka. Hadis Nabi menegaskan, ma min yaumin yusibhu ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidak akan terlewat sehari pun pada tiap-tiap pagi, pasti akan ada 2 malaikat yang turun ke bumi ini mendoakan hamba-hamba Allah, satu di antara berduanya. Di antaranya berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang infak itu imbalan. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, berilah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Saikhoni. Nah, jamaah rahimakumullah, setiap pagi maka biasanya infak subuh itu dibuka. Ya, berapapun. Kalau bisa istiqomah, insya Allah ini tadi sudah didoakan oleh 2 malaikat yang mengeluarkan itu, didoakan agar infak itu mendapatkan imbalan. Sedangkan yang kikir itu kebinasaan hartanya. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana ancaman kepada orang yang kikir, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Bal huwa sarrun lahum. Justru buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat di lehernya. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah segala peninggalan di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini memotivasi kita untuk senantiasa berbagi, berderma, dan kita menghindari sifat-sifat kikir, sifat-sifat medit, sifat-sifat pelit, tetapi kita senantiasa berbagi. Semua anjuran, sifat, dan akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran itu telah menjadi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan telah beliau amalkan sebagaimana mestinya. Begitupun sifat-sifat atau mengenai sifat infak ini, Nabi SAW lah orang yang paling dermawan. Beliau banyak sekali melakukan infak dan sempurna sekali kedermawanannya.
Infak beliau laksanakan angin berhembus tiada hentinya. Saya ulangi, infak beliau laksana angin berhembus tiada hentinya. Jadi setiap saat terus berinfak ya. Subhanallah. Kalau kita kan mikir mingguan ya, atau harian, tapi beliau adalah setiap saat. Beliau infak beliau laksana angin berhembus tiada hentinya. Kalau angin berhenti, pripun nggih kinten-kinten? Sumuk. Kita akan panas sekali. Tapi alhamdulillah, itu kebaikan itu, dermanya itu, Nabi itu seperti angin berhembus. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebentar lagi, tidak penuh 1 bulan, kita akan menunaikan puasa ataupun ibadah di bulan Ramadan. Beliau membelanjakan hartanya, melakukan infak, dan tidak pernah takut kepapaan atau kemiskinan. Hal ini dialami oleh orang-orang yang pernah menjadi musuh beliau. Orang itu pernah meminta sesuatu kepada Nabi SAW, lalu diberinya sekawanan kambing yang banyak sampai memenuhi lembah di antara 2 gunung. Sedekahnya Nabi ini ya. Jadi ada orang yang meminta kepada Nabi, Nabi memberi sekawanan kambing yang banyak sampai memenuhi lembah di antara 2 gunung. Gunung yang kemarin saya lewat Sundoro Sumbing. Itu gunungnya besar sekali tuh. Di antara Wonosobo dengan Temanggung itu. 2 gunung. Luasnya luas sekali itu. Kanan kiri luasnya segitu, dan itu kambing kabeh. Subhanallah ya. Begitu gembiranya orang itu segera pulang ke desanya sambil berkata, "Hai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberikan pemberian bagaikan pemberi yang tidak takut kepapaan." Jadi ini dakwah Islam itu dakwah bilhal, real, langsung menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Insya Allah kita praktekkan nggih, melalui Jumat Berkah, melalui Ahad Pagi, melalui kegiatan-kegiatan sosial, mungkin Joko Tonggo. Nah, ini insya Allah akan menjadi peluang, menjadi kembali kepada kita. Pernah beliau mendapat rezeki sebanyak 900 dirham. Pernah beliau mendapatkan rizki sebanyak 900.000 dirham. Terus sekarang berapa ya? 1 dirham itu kan uang emas, dinar ya. Uang di kurs rupiah. Lalu diletakkannya di atas tikar dan lantas dibagi-bagikannya kepada siapa saja yang datang memintanya, sehingga uang itu habis semuanya. Semoga kita dapat mencontohnya dengan penuh ikhlas. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Semoga ini bisa kita praktekkan menjadi inspirasi bagi kita untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.